Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus lebih diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah kasih sayangnya, berkat rahimnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat selalu berdatangan salam tidak luput kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini izinkanlah saya untuk menjelaskan sebuah cerita kisah tentang sahabat yang namanya ini tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Masyhurun fis sama, majhulun fil ard. Para malaikat, para nabi, khususnya Nabi Muhammad sendiri juga takjub kepada beliau ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang pemuda yang mempunyai ibu. Ibunya itu buta dan lumpuh. Dia anak sematawayang, anak yang soleh, seorang yang fakir serta miskin. Tetapi ketika dia berada dalam kemiskinan ini, dalam kefakiran ini, tidak menjadi alasan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, sekaligus orang yang mencintai Rasulullah. Uwais Al-Qarni juga hidup dalam ketika zaman Nabi. Uwais Al-Qarni, beliau ini seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman. Dan beliau adalah seorang pengembala sekaligus peternak domba. Suatu hari ketika ibunya Uwais Al-Qarni, dia ingin pergi naik haji. Dari Yaman ke Mekah itu jaraknya ribuan kilometer. Bagaimana seseorang yang dalam keadaan buta dan lumpuh bisa menunaikan ibadah haji? Ketika mendengar keinginan dari seorang ibu, Uwais Al-Qarni berpikir keras, gimana caranya orang ibunya bisa naik haji? Karena dia juga orang yang tidak punya, dia tidak bisa menyewa onta, tidak bisa membeli kuda. Akhirnya dia mendapat petunjuk atau ada ide. Di tengah dia menjadi seorang pengembala domba. Jadi dulu itu orang pengembala domba itu nyari rumput. Rumput itu adanya cuma di pegunungan. Dan banyak sekali domba yang ia ternak, ia urusi.
Jadi ketika ibunya pengen naik haji, karena dia nggak mampu beli kendaraan, beli kuda, beli segala semacamnya, akhirnya dia bertekad, dia latih fisik dia latih kemampuan dia supaya ibunya bisa naik haji dengan cara dia gendong, dia bawa ke Mekah melalui badannya sendiri, dia sendiri sebagai kendaraannya. Akhirnya dia berusaha, dia belajar, dia melatih badannya satu persatu. Ketika lagi mengembala, kambingnya itu yang kalau orang biasa digebas, disuruh supaya ke padang rumput, tapi dia tidak, dia bawa satu-satu dombanya itu ke atas gunung, bawa satu-satu sampai sekian banyak, keseluruhan dari dombanya dia bawa ke padang rumput, dibawa satu-satu, udah naik ke gunung, ambil lagi satu lagi, bawa lagi ke gunung, terus secara kontinu, secara setara, konsisten, sampai akhirnya badan dia ini menjadi kekar, sehingga ketika pada itu dengan izin Allah dia mampu memberangkatkan ibunya haji dari Yaman ke kota Mekah lewat gendongan dari dia. Dia bawa ibunya dari Yaman menuju kota Mekah dan Madinah. Dan itu adalah sebuah kalau zaman sekarang nggak mungkin ya, orang jalan kaki dari Yaman ke Mekah bawa ibunya buat naik haji. Tidak sampai di situ, ketika melihat peristiwa itu, jangan dikira perjalanan itu cuma sehari, tidak, tapi berbulan-bulan dari kota Yaman ke kota Mekah. Uwais Al-Qarni ini membawa ibunya, dia bawa, dia gendong, kalau lapar dikasih makan, sampai tiba di kota Mekah. Masya Allah. Jadi karena saking berbaktinya Uwais Al-Qarni ini pengen membahagiakan ibunya, sampai ibunya ini ridho kepada si Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni adalah seorang waliullah ya. Dia berbakti, seorang yang gagah. Dia lebih mendahulukan kepentingan ibunya dibandingkan kepentingan dia sendiri. Bahkan penduduk langit itu pada berdoa kepada Uwais Al-Qarni. Penduduk langit, penduduk bumi, penduduk atau warga-warga sekitarnya itu nggak ada yang kenal kecuali penduduk langit. Para malaikat menyaksikan begitu hebatnya Uwais Al-Qarni dalam kebaktiannya kepada seorang ibu, sehingga menjadikannya seorang waliullah, seseorang yang diridhoi oleh Allah gitu. Jadi sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan ini aja. Jadi pada intinya adalah Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Dia melatih fisiknya, dia melatih jiwanya, mentalnya, sehingga dia mampu membahagiakan ibunya dengan naik haji, beribadah naik haji gitu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.